Langsung dari Mas Yanuar, silakan Mas. Ya, pertama saya komentar singkat aja. Sebetulnya ketiganya ya tidak ada hal yang berbeda sih. Sama, tidak mau naikin tarif pajak, akan lebih kepada sistem administrasi. Ya mungkin kalau di 01 karena dia mengusung yang agak berbeda dari penjelasan tadi kan sebetulnya lebih menekankan bahwa keadilan itu bahwa akan juga sebenarnya administratif. Jadi artinya semakin orang itu yang kaya akan coba didisiplinkan. Tapi kan gini, sama juga ketika misalnya Cawapres 02 ngomong kalau yang ilegal itu melanggar, cabut izinnya. Nah, sama juga kalau kita ngomong kayak gini, kita ngomong bahwa sekarang banyak objek belum masuk ke dalam rezim yang dipantau. Karena dia memang belum masuk. Bagaimana kita juga mengatakan bahwa mereka akan kita tindak kalau mereka belum masuk gitu. Jadi isu utamanya di situ. Kemudian terkait dengan spending pembiayaan, ya memang kita harus realistis pembiayaannya. Dan kita harus lihat bahwa geopolitik tidak mudah, bahwa ke depan ini kembar siamnya itu adalah pangan dan energi. Itulah kenapa muncul yang namanya greenflation gitu ya. Jadi artinya bahwa kalau kita misalnya pangan dipakai untuk energi, maka pangannya akan kalah. Sementara lahan tidak bertumbuh, sementara juga ada persoalan bagaimana kita melakukan pajak, masyarakat kita sebagian besar di bawah. Nah yang mungkin dari saya yang perlu disadari oleh 01, 02, 03, pemilu ini adalah voternya pembayar pajak. Jadi kalau Anda pembayar pajak yang dirubah, Anda harus lihat betul. Pajak kita yang terbesar adalah pajak orang kerja, orang kantoran. Ketimpangan yang dikatakan tadi, betul. Anda bisa bayangkan gitu. Dari tambang yang besar-besar ini 12 triliun gitu. Sementara dari pajak orang kantoran ratusan triliun. Jadi artinya jangan pernah Anda menstop pekerjaan. Karena itu akan berbahaya. Kedua, juga kelas menengah ini harus pinter. Kalau yang gede dapat konsesi, kemudian dapat tax allowance, dapat tax holiday, sementara yang bawah dapat bansos, yang digencet nanti yang di tengah. Jadi saya hanya mengatakan bahwa capres-capres ini yang realistis juga dalam spendingnya. Jadi jangan sampai juga ngomong spending gede-gede, ujung-ujungnya bagi konsesi ke atas, kemudian yang tengah udah dikasih bansos, nanti yang digencet yang di tengah. Ini menurut saya panduan untuk pemilih untuk hati-hati juga, melihat dengan baik.